Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di obrolan Dapur Ibu live episode yang ke-38. Kali ini kita akan bersama-sama. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada Mas Reza Apriliadi, apa kabar? Barakallah Bu. Semoga diberikan kesehatan buat Ibu dan sekeluarga. Amin. Terima kasih atas doanya. Dan Mbak Mumut dari Mataram juga sudah hadir. Mbak Divinofta Safrinda sudah hadir. Kemudian Mbak Dian Marenti Mayasari, alhamdulillah sudah hadir juga di obrolan Dapur Ibu kali ini. Dan ada lagi siapa nih, Mbak Riki Fikian Kusuma ya, hadir ya, yang sudah menunggu-nunggu. Dan Mbak Iis, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Dan hari ini saya menggunakan Diandra Sulam. Wah, Diandra Sulam ini adalah hasil karya Mbak Iis. Ini nggak kelihatan ya, kalau di belakangnya sulamannya keren ini kan. Oh, aduh, keren kan ya. Terima kasih Mbak Iis, keren banget hasil sulamannya dan rapi, kemudian jilbabnya enak dipakai ya. Mbak Siti Mariam Imce, selamat datang. Mbak Puspa Fajar, Mbak Elva Mardia, Odeka, apa kabar? Dan Mbak Vina Rosana Alhansa ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa gabung bersama-sama ngobrol bareng di sini tentang proses bagaimana kita ngobrol enteng tentang hidup yang membuat kita makin berbinar dan lebih bergayeng lagi hidup kita. Teman-teman pernah nggak latihan gitu ya, latihan sesuatu yang belum pernah dikerjakan, kemudian dikerjakan karena memang kondisi, mungkin bisa kondisi kepepet, bisa kondisi memang kesadaran diri, pengen benar-benar untuk menjalankannya, atau waktu luang, kita memiliki waktu luang, atau tugas, bisa jadi karena tugas ya, ada tugas, bisa jadi juga karena pandemi seperti ini, kita harus di rumah, dan akhirnya muncullah berbagai macam aktivitas. Saya melakukannya beberapa hal, karena yang pertama karena tugas. Karena tugas itu apa? Karena kami di Ibu Profesional, ada tugas di Bunda Cekatan gitu ya, ada tugas di Bunda Cekatan, kemudian tantangannya adalah mengerjakan tantangan 30 hari untuk bisa mengerjakan sesuatu yang selama ini pengen dikuatin, dan saya memilih memasak waktu itu. Memilih memasak karena memang itu adalah ranah yang selama ini saya tidak passionate di situ, kemudian tidak menyentuh sebenarnya, tidak menyentuh, kemudian asal memasak saja, pokoknya selesai saja, sudah seperti itu, dan saya jalani selama 30 hari. Ternyata luar biasa. Hari ini saya menjadi sangat suka sekali memasak gitu ya, dengan memasak ala saya yang 30 menit jadi semua bersih beres semuanya. Itu ada yang saya lakukan. Ada juga teman-teman seperti Miss Yuli Padang yang sudah menjalankan latihan driving gitu ya selama 30 hari di tantangan Bunda Cekatan, dan sekarang sudah bisa berjalan-jalan ke sana ke sini sendirian ya, bisa nyetir sendiri. Nah, itu adalah suatu proses yang diniatkan untuk dijalankan. Maka bagaimanakah kita akan menjalani ini? Dengan penuh obrolan dan menarik sekali nantinya untuk bisa kita jadikan topik
tema hari ini tentang bagaimana kita melatih, menantang diri kita selama 30 hari secara konsisten. Dan inilah dia, kita panggil Pak Dodi Marianto. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seru banget ya Pak Dodi. Sebentar ya Pak Dodi. Ini ya. Saya keluarkan dulu Pak Dodi ya. Enggak apa-apa, santai-santai. Sudah? Kameranya yang harus digeser. Jangan kita yang bergeser-geser. Saya bergeser sana, bergeser ini karena kita ini benar-benar kalau ini event obrolan dapur ibu ini kan benar-benar kita 30 hari berdua heboh gitu ya Pak ya. 30 hari apa? Sekarang sudah 2 bulan. Iya, sekarang udah 2 bulan, awalnya kita udah 30 hari kita mulainya. Awalnya kita mulai selama Ramadan. Ya, Bu Septi sukanya begini, saya jadi ikut begini. Selamat Ramadan. Selamat Ramadan, harus semangat. Dan ternyata jadilah sesuatu hal baru gitu, hal baru yang benar-benar belum pernah disentuh, kemudian dipelajari dan dijalani gitu aja. Nah, kalau Pak Dodi melihat proses-proses yang terjadi selama ini ya dari saya kan pengamat, saya bukan pelaku. Pak Dodi ini mengamati. Kalau melihat, ibu itu sudah bisa ini. Mahasiswi buncek bunce ini sudah bisa ini, wah gitu itu. Yeah. Pak Dodi itu pengamat gitu kan. Pengamat. Iya, pengamat. Pengamat itu tugasnya berkomentar. Iya, pengamat itu harus berkomentar gitu karena kita yang menjalani kadang ya sudah jalani aja gitu kan. Dan Indonesia itu adalah banyak pengamat. Bangsa pengamat. Banyak pengamat, banyak komen gitu, makanya saya diam aja gitu kan. Iya. Itu ada beberapa hal yang sangat menarik dalam kita membuat kebiasaan baru atau mendapatkan keterampilan baru atau menghasilkan hal-hal baru. Iya. Ada 2 faktor yang menjadikan itu bisa bekerja atau tidak. Yang dikenal dengan faktor motivasi, motivation factor. Ya, jadi ada eksternal motivasi dari pihak luar. Itu bisa berupa penugasan, deadline. Jadi kalau kita sudah ada tugas, ada PR, ada deadline. Betul. Soal-soal di buku pelajaran kita dulu itu hampir jarang dikerjakan oleh para siswa kecuali menjadi PR. Ya, gitu. Kecuali jadi PR. Dan para guru paham juga mengenai hal itu sehingga kemudian menjejali kita dengan aneka macam PR. Soalnya kalau tidak dikasih PR tidak dikerjakan. Itu artinya polanya adalah kita menunggu orang luar atau situasi dari luar tubuh kita, diri kita memberikan tekanan kepada kita. Pandemi itu juga merupakan external motivation. Jika itu bisa betul-betul menjadi motivasi. Nah, kita melihat nih sekarang diri kita ini, apakah dengan adanya hal dari luar itu, PR, penugasan, deadline, project yang semacam itu membuat kita termotivasi atau tidak? Lalu yang kedua tentu saja yang disebut dengan internal motivation. Jadi motivasi dari dalam diri kita, intrinsic motivation. Itu tumbuh dari dalam diri kita tanpa perlu ada paksaan dari luar. Jadi memang senang ngerjain aneka macam soal itu, ada rasa bahagia. Jadi begitu sampai di rumah itu belum disuruh satu buku sudah selesai dikerjakan. Itu yang dilakukan oleh misalnya tokoh yang terkenal adalah Pak Gauss, itu ahli matematika yang sangat luar biasa. Jadi ketika beliau masuk ke sekolah jenjang katakanlah SMP begitu ya, beliau itu sudah menyerahkan buku sampai dengan level SMA selesai. Jadi gurunya langsung bilang, lah mau belajar apa lagi nih? Artinya tidak perlu diajar. Yang perlu disampaikan oleh para gurunya adalah memberikan menggali motivasi beliau, kemudian mengizinkan beliau melakukan aneka macam hal yang ingin dilakukannya. Karena beliau tidak memerlukan orang luar untuk melakukan sesuatu. Jadi para guru tinggal mendampingi. Nah, apakah diri kita seperti itu? Nah, itu kita. Kemudian kita melihat pada anak-anak kita. Anak-anak kita tipe yang mana ini?
apakah mereka tipe yang memiliki intrinsic motivation tinggi atau extrinsic motivation. Sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat kepada anak-anak kita. Ya. Contoh bagaimana kalau ada intrinsic motivation. Misalnya intrinsic motivation untuk belajar. Itu kita akan sibuk dengan Mas, Mbak, ayo main. Gitu. Itu kayaknya asik banget gitu. Hari-harinya dipenuhi dengan belajar dan keasikan. Tunggu, sebentar lagi, 1 lembar lagi. Aku belum selesai. Tinggal dikit lagi selesai. Dikit lagi, nah, gitu. Itu intrinsic motivation. Membaca. Misalnya lagi baca gitu ya. Mas, ayo ikut sebentar. Masih belum selesai nih. Tunggu sebentar lagi. Nah, itu ada motivasi dari dalam. Pada setiap bidang kegiatan, tidak pada setiap bidang kegiatan sama motivasinya. Jadi misalnya untuk makan itu intrinsic motivation. Lapar muncul. Tapi ada loh anak-anak yang perlu extrinsic motivation untuk makan. Ayo makan. Kalau nggak makan sakit nanti kamu. Nah, itu harus motivasi dari luar. Membaca itu mungkin ada yang punya intrinsic motivation, ada yang harus dipacu untuk melakukannya, mengerjakan soal, belajar. Itu juga masing-masing bidang itu bisa memiliki motivasi yang berbeda. Kita sebagai orang tua perlu untuk mencermati anak-anak kita pada bidang-bidang itu. Lalu memfasilitasi mereka sesuai dengan motivasi yang diperlukan. Kalau memang perlu motivasi dari luar, ya kita mesti memberikan waktu kita, perhatian kita untuk memacu motivasi anak-anak di bidang itu. Gitu. Kalau memang sudah ada intrinsic motivation, tugas kita hanya menemani, duduk memberikan fasilitas yang memadai untuk tumbuh makin subur. Kualitasnya makin bagus. Bidang itu. Nah, jadi setelah mencermati kita perlu mencermati anak-anak mengenai hal itu. Ini menarik. Iya, ini sangat menarik. Tantangan luar biasa. Betul. Karena setelah seperti contoh yang sudah saya kerjakan itu setelah 30 hari gitu ya, itu semangat banget ketika memang ada temennya gitu. Nah, jadi muncul intrinsic motivation. Mungkin kalau sendirian bisa ngelokro gitu. Kalau sendirian mungkin mungkin ketahanannya beda. Ada yang bisa tahan 7 hari, ada yang tahan 10 hari gitu Pak Dodi. Tapi kalau udah ada temennya, seneng banget itu. Itu eksternal motivasi. Tetap eksternal motivasi. Bukan dari internal. Kita hanya tumbuh rasa gembira ketika ada temannya. Pacuan. Kita tumbuh rasa semangat ketika ada tekanan. Itu juga dari luar, eksternal. Nah, bisakah yang eksternal motivasi berubah menjadi internal motivasi? Bisa. Ketika ada namanya turning point atau titik balik. Jadi ketika sesuatu terjadi, maka tumbuh internal motivasinya, nggak perlu dipacu lagi mengenai hal itu. Jadi awalnya mungkin tumbukannya itu merupakan faktor dari luar, tetapi setelah terjadinya itu tumbuh dari dalam sendiri. Itu bisa terjadi. Faktornya bisa macam-macam. Bisa saja betul-betul berupa tumbukan, benturan. Jadi terjadi pergeseran pada otaknya, sehingga kemudian menghasilkan pola belajar, pola semangat, motivasi, pola melakukan sesuatu yang berbeda, Atau tumbukan itu berupa sebuah peristiwa, peristiwa sangat berkesan. Itu menghasilkan kemudian menghasilkan sebuah motivasi yang luar biasa dari dalam diri. Hal yang berkesan itu bisa sangat menyedihkan atau sangat menyenangkan. Tetapi selalu ada kata sangat gitu. Jadi itu yang bisa menjadi faktor yang membalik dari ekstrinsik menjadi intrinsik itu. Jadi yang tadinya harus dikejar-kejar menjadi tidak perlu dikejar-kejar karena tumbuh dari sendiri dalam diri. Lingkungan seperti apa Pak Dodi yang bisa kita ciptakan gitu ya sebagai seorang orang tua gitu untuk bisa suasananya itu tiba-tiba muncullah momentum-momentum kayak gitu itu. Ini ada berbagai macam pendapat. Jadi yang pertama adalah kegembiraan. Kegembiraan itu bisa menghasilkan motivasi yang sangat tinggi. Jadi kegembiraan itu kita menumbuhkan saja
suasana yang gembira setiap saat. Itu nanti akan menghadirkan anak-anak memunguti aneka kegembiraan itu. Ada yang sebaliknya. Jadi berikan suasana yang tekanan. Selalu ada tekanan, seolah-olah tekanan itu karena suasana yang eksternal itu membangun intrinsik untuk semangat dari dalam diri. Nah, ini kembali kepada karakteristik masing-masing anak dan keluarga. Mana yang cocok untuk mereka? Apakah mereka cocok pada lingkungan yang memang penuh tekanan? Jadi kalau masuk sekolah gitu ya, sekolah yang isinya disiplin, mau masuk kelas saja baris, mau duduk saja harus diatur lurus, tegak. Itu gitu. Baru muncul motivasi. Muncul itu. Atau anak-anak harus ditempatkan di sana. Ya, itu sesuai dengan karakteristik anak-anak. Atau memang anak yang di kelas itu yang satu tiduran, yang satu duduk manis, yang satu sambil jalan-jalan, dan itu muncul aneka kegembiraan dalam dirinya, menghasilkan motivasi yang muncul dalam dirinya. Ya tidak apa-apa. Tinggal masukkan saja pada lingkungan yang tepat. Demikian. Jadi kita sebagai orang tua perlu mencermati karakteristik dari anak-anak kita. Jadi benih itu mau ditanam di apa? Di lahan subur atau di lahan berair atau di lahan tandus. Masing-masing akan memberikan hasil yang sesuai bagus bila sesuai dengan karakteristik benih yang ditanam di sana. Pohon jati ditanam di lahan berair atau subur mungkin tumbuh, tapi tidak akan jadi yang bagus. Besar tapi gombong, lunak. Harganya murah. Tidak ada harganya malah. Oh, malah nggak ada harganya ya. Nah, bagusnya ditanamnya di lahan yang tandus, kering, berkapur. Itu meskipun tidak terlalu besar, tapi keras dan bernilai tinggi. Nah, masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Tidak harus selalu sama. Satu benih saja. Anak saya dan Bu Septi itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan kakaknya begini, nanti adiknya begini, adiknya lagi begini, adiknya lagi begini. Tidak. Setiap anak lahir unik. Dan kita perlu mengenali mereka satu demi satu. Dan tidak menyamaratakan kepada mereka. Adil itu menurut definisi kami adalah memberikan sesuatu yang tepat kepada setiap anak secara proporsional, bukan menyamaratakan kepada semuanya. Iya. Jadi misalkan kita memiliki anak yang karakteristiknya ternyata tipenya adalah intrinsic motivation, maka kita harus mentreatment dengan cara yang berbeda. Tidak demikian. Ya, setiap anak punya intrinsic motivation. Pasti punya. Pasti punya. Ya, setiap anak punya intrinsic motivation pada bidang-bidang yang bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi saya bersepeda punya intrinsic motivation mungkin. Jadi sendirian pun saya jalan. Naik gunung itu saya punya intrinsic motivation. Saya tidak memerlukan teman. Saya tidak memerlukan orang lain. Itu sendiri jalan gitu ya. Saya sendiri pun jalan. Saya tidak memerlukan pihak luar untuk bisa melakukan hal itu. Kalau sesuatu itu harus dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Misalnya bermain sepak bola saya tidak sendirian. Harus berbanyak orang. Tetapi saya melakukannya dengan senang hati, tanpa harus si Anu harus ikut, tidak demikian. Siapapun selama timnya jadi, saya jalan. Itu intrinsic motivation. Setiap anak pasti punya pada bidang-bidang tertentu. Extrinsic motivation juga bisa dilakukan pada setiap orang. Proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang optimum dalam hal yang bagus. Jadi kita perlu mengenali jenis-jenisnya. Intrinsic motivation juga macam-macam jenisnya. Dan pemberian yang tepat akan kadar yang tepat, waktu yang tepat, oleh orang yang tepat, itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Jadi pengenalan terhadap itu yang penting. Dan sebenarnya tidak ada batas usia ya Pak Dodi? Tidak ada. Anak tidak sekolah, nggak sekolah, kemudian masih 15, bawah 15, di atas 15, oke semuanya ya? Tidak ada persoalan dengan usia, batas usia. Dan akan ada yang selalu namanya turning point. Jadi mungkin kita bisa menyebutnya titik ledak yang bisa mengubah sesuatu
menjadi yang berubah, berbeda bentuknya. Nah, kita tidak pernah tahu sayangnya kapan titik ledak itu terjadi. Munculnya, maka kemudian yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan fasilitas sebaik mungkin yang bisa disediakan untuk anak-anak ini. Dan terus menerus dikerjakan ya. Gitu. Yang penting kan tidak berhenti gitu, terus menerus aja dikerjakan sehingga ketemu momentumnya gitu ya. Betul. Ada beberapa kategori yang mungkin bisa dilihat pada anak-anak dengan apa istilah bahwa ketika mereka melakukannya dengan gembira. Nah, gembira ini sayangnya juga tidak muncul dalam bentuk yang sama pada setiap anak. Ya, tertawa itu mungkin seringkali kita melihat sebagai kegembiraan. Wajah yang cerah itu merupakan kegembiraan. Tapi ada bentuk kegembiraan yang lain yang kita pikir anak kita stres. Ternyata mereka senang melakukannya. Oh, aku senang melakukan ini. Tapi kayak kita melihatnya ada tense gitu. Jadi ternyata memang kebutuhan dia adalah tense itu sedikit tekanan itu. Itu menggembirakan untuknya. Kalau dilepas dia malah bingung. Karena seperti tidak ada penghargaan, tidak ada kok aku tidak dibutuhkan, itu tidak disukai juga olehnya. Jadi kita perlu melihat aspek kegembiraan pada anak ini apa, wujudnya bisa berbeda-beda. Yang penting kita tahu bahwa dengan cara itu, nah ini indikatornya, hasilnya selalu optimum. Dengan cara itu hasilnya selalu optimum. Itu kita bisa pulang dengan cara itu. Kalau begini kok hasilnya bagus, kalau begini kok hasilnya bagus, begini hasilnya bagus, mungkin cara itu yang cocok untuk anak itu. Nah, sayangnya ini sekolah itu memberikan menu yang sama pada semua anak, gitu. Sehingga ketika menunya sama semua, sebenarnya menu yang ini itu tidak diperlukan oleh seorang anak, diperlukan oleh anak yang lain. Untuk anak yang memerlukannya, dia akan tumbuh hal itu. Nah, pada anak yang tidak memerlukannya, maka perlu semacam eksternal motivasi. Pemberian eksternal motivasi yang berlebihan pada seorang anak itu bisa menyebabkan mengkerdilkan anak. Kayak tanaman dikasih pupuk terlalu banyak gitu ya. Dibanjiri gitu kan, agar tumbuh gitu kan. Harapannya kan anak-anak bagus tuh. Mereka menjadi pintar, pandai pada semua bidang. Padahal bukan itu area anak-anak itu. Nah, justru bisa menghasilkan hal yang kontraproduktif. Maka memberikan menu yang seragam pada semua anak untuk mereka bisa semuanya dan pandai pada semuanya, itu hati-hati. Itu bisa mengkerdilkan anak-anak. Sebaiknya bagaimana Pak Dodi kalau di sekolah gitu ya? Kalau di sekolah kan selama ini memang seperti itu ya, menunya dikasih sama. Kemudian itu juga bisa terjadi ketika anak-anak bersekolah, mengambil pendidikannya di dalam rumah gitu. Ibunya panik, kemudian bingung, nggak ngerti, udah kasih sama aja semuanya dulu gitu. Iya. Karena memang kita masuk pada sistem. Kalau kita masuk pada sistem, kita harus patuh pada sistem itu. Sistem itu menghendaki anak-anak bisa semuanya. Maka perlu ngobrol nih dengan anak-anak nih. Bagian mana yang dia suka, dengan cara apa dia mengharapkan support dari kita, treatment dari kita. Nah, dan kita memberitahukan kepada mereka konsekuensi masuk pada sistem itu. Jadi misalnya pada sistem itu yang namanya bahasa Indonesia, PMP, dan agama tidak boleh merah. Pak Dodi dulu ya ini PMP. Itu tidak boleh merah. Maka kita beritahukan seperti itu. Jadi suka tidak suka, kamu mesti belajar mengenai hal ini. Maka kalau ternyata mereka memang tidak suka, kita izinkan mereka untuk lolos saja. Jadi lulus dengan kualifikasi minimum itu tidak apa-apa. Tetapi tetapi area yang mereka memang suka, maka kita akan berbicara pada anak-anak bahwa bapak ibu menghendaki kamu maksimum di area yang kamu suka. Jadi yang lain boleh lolos, tapi yang ini harus sangat berprestasi. Itu dibicarakan sehingga kita tidak perlu membuat anak-anak harus semua nilai mata pelajarannya 10.
Yeah. Atau 7 semua nggak apa-apa, asal semua 7. Tidak perlu demikian. Yeah. Jadi kita mengizinkan yang ini 6 saja oke lah. Tapi yang ini kamu mesti 9, 10 misalnya seperti itu. Yeah. Sehingga kita tahu bahwa area mana yang perlu dikuatkan dengan teramat sangat. Dan sekali lagi untuk konfirmasi ya ngobrol ya Pak Dodi. Harus tanya. Harus tanya. Tanya pada anak-anak. Tidak hanya sekedar checklist aja. Tidak kan, ya? Menduga-duga. Karena ini sesuatu yang bisa ditanyakan. Tanya. Kemudian untuk mendapatkan kira-kira anak-anak ini jawabannya kalau kita menyebutnya jujur atau tidak, objektif atau tidak, ya, kita bisa melakukan konfirmasi. Kepada guru, kepada teman. Untuk mendapatkan konfirmasi akan hal itu. Sehingga dari anak kita mendapatkan jawaban, kita kemudian mengkonfirmasi kepada teman dan gurunya. Dan saat mengkonfirmasi, kita jujur saja pada anak-anak bahwa Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi kepada teman dan gurumu. Sehingga tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk melakukan itu. Sehingga nanti gini, Ibu ngapain kepo sama temanku? Nah, anak-anak dikepoin itu tidak senang. Paling nggak suka banget. Iya. Jadi setiap kalau kita akan melakukan konfirmasi, kita juga memberitahu pada anak-anak bahwa kita akan melakukan konfirmasi tentang hal ini kepada teman-temanmu. Iya, betul. Ya, seru banget ini ya obrolan kita tentang bagaimana kita mengenal intrinsic motivation kita, khususnya kita dulu deh yang kenal, kemudian kita akan bisa memahami anak-anak. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan extrinsic motivation juga ketika kita mengetahui bahwa anak kita ternyata lingkungannya adalah ketika perlu ini pacuan dari luar ya. Dan kali ini sebelum ke segmen 2 ada sebuah lingkungan yang bisa membuat teman-teman khususnya para perempuan untuk bisa mendapatkan extrinsic motivation karena banyak temannya. Apakah itu? Kita lihat yang satu ini ya. Segera dibuka gelombang baru member Ibu Profesional. Registrasi adalah pendataan ulang bagi member lama untuk mengikuti Foundation New Chapter. Foundation adalah program yang diperuntukkan bagi bunda yang belum terdaftar sebagai member Ibu Profesional. Foundation adalah gerbang awal sebagai member baru Ibu Profesional. Pendaftaran dibuka tanggal 23 sampai 29 Juni 2020. Kuota terbatas, jangan sampai terlewat. Iya, itulah tadi Foundation Ibu Profesional. Jadi saya tuh merasakan ketika bersama-sama teman-teman di Ibu Profesional itu jadi banyak sekali hal yang saya kerjakan Pak Dodi gitu kan. Mulai dari nggak bisa bikin video karena memang happy gitu ngelihat teman-temannya bisa bikin e-flyer gitu kan. Kemudian tahu namanya Google Drive, tahu Zoom sebelum rame Zoom itu seru. Itu yang perangkat-perangkat yang bisa dilihat gitu, yang bisa dilihat. Belum lagi penguatan pribadi itu ya, perbuatan pribadinya, mental modelnya itu jadi beda gitu kan. Ya, ini bentuk yang lain lagi. Ya, kalau ini bentuk yang lain lagi. Jadi bahwa Bu Septi itu intrinsic motivation-nya tumbuh ketika bersama-sama dengan banyak orang. Iya, betul. Gitu. Itu boleh disebut sebagai extrovert gitu ya. Jadi kegembiraan kita, segala motivasi diri kita hadir itu ketika kita bersama-sama dengan banyak orang. Nah, tidak apa-apa. Kalau memang anak-anak yang demikian, maka kita sebagai gitu orang tua boleh mengajak anak-anak atau mempersilahkan anak-anak untuk bermain bersama dengan banyak orang. Tetapi ada anak-anak yang intrinsic motivation-nya justru tumbuh ketika sendirinya. Iya, ada juga. Ya, itu tipe kayak Pak Dodi itu kan. Penyendiri. Bagian muncul ketika sendirian itu muncul banget gitu. Mungkin boleh dibilang kategori introvert. Barangkali demikian. Dan tidak apa-apa. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu jangan dipaksa
untuk main bersama temannya. Betul, jadi nggak apa-apa, karena dia memang suka sendiri merenung gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Buat yang suka rame-rame, wah itu tadi lanjutan dari yang tadi, karena ada kita ngelihat dulu diri kita gitu kan, termasuk yang introvert atau yang extrovert. Kalau memang teman-teman merasa harus punya teman yang banyak, ayo segera masuk ke Foundation 9 Ibu Profesional. Itu kuotanya kalau untuk peserta baru itu hanya 2.000. Nah, ya jadi teman-teman ini terbatas sekali, hanya sampai tanggal 29. Tapi nanti kalau sudah tercatat 2.000 di sebelum tanggal 29 berarti sudah tutup ya. Kemudian untuk teman-teman yang registrasi yang sebelumnya itu masih belum ikut foundation, belum pernah ikut, sudah jadi member Ibu Profesional tapi belum ikut foundation, juga kami kasih kesempatan 2.000 juga. Waduh. Jadi total hari ini adalah 4.000 ya, total foundation 9 kali ini adalah 4.000 peserta. Kemudian link pendaftarannya ada di itu Pak Dodi, kalau buka fanpage Ibu Profesional tinggal klik daftar. Nah, di situ gampang banget. Jadi tinggal klik kalau aja. Pakai bahasa Inggris sign up. Ya, jadi jangan khawatir ya kalau sudah di setting bahasa Inggris berarti sign up gitu ya, tinggal klik aja di sana. Tapi kalau yang untuk member lama yang belum ikut foundation, silahkan hubungi manajer operasional sekretariat regional di IP masing-masing ya, Ibu Profesional. Kalau Facebooknya settingannya Boso Jowo. Nah, Boso Jowo daftar. ada N-nya, ada daftar ya. Link sewaktu-waktu bisa ditutup, dan jangan lupa kasih nama yang lengkap, nomor WhatsApp-nya benar, emailnya juga benar, karena 3 inilah yang akan jadi acuan kita untuk bisa terkoneksi dengan tim di Foundation 9. Gitu Pak Dodi. Seru sih. Seru ya. Saya tentu tidak akan bercerita karena saya kan bukan perempuan. Tetapi saya adalah satu-satunya laki-laki yang menjadi member di sana. Ibu Profesional. Ya. Dan saya harus sendirian karena saya memang sukanya sendirian. Nggak usah ngobrol sama ibu-ibu. Nggak usah ngobrol. Iya, sekarang kan saya kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah hadir di sini secara live ya, secara langsung, untuk bisa menuliskan komen yang ada di sana. Kemudian mau tanya langsung ke Pak Dodi, boleh tentang intrinsic motivation, extrinsic motivation, atau di luar itu. Saya sapa dulu ya Pak Dodi ya. Ini ada Mbak Erlita Cinta Damai. Wah, namanya asik banget sih ya. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Ya, ada Mbak Rini Rahmiati Hardi. Apa kabar? Mbak Lustina Dwi Puji, Bunda Iva dari Bau-Bau hadir ya. Kemudian ada Mbak Ardania Rizka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Yeni Nuraini, Mbak Ika Permatahati, Mbak Zazu Fitriati ya. Mbak Ria Fahria, Mbak Sari Arianti, Mbak Nunung Holi, Mbak Nihla Farida, Mbak Yulaiha Mujiati, dan Mbak Ismiralda Yursal namanya, Ismiralda Yursal. Oke. Sabik, apa kabar Sabik? Ya, Ahmad Fikri Sabik. Ya, Pak Dodi dan Bu Septi mau tanya. Wah, ini teman dulu generasi masjid ya. Masjid, ya. Fotomu sangar banget sih, Fik. Sabik ya. Ya, seberapa besar anak-anak usia SD dituntut aspek akademik? Adakah ruang-ruang toleransinya? Gitu ya. Itu dulu. Oh ya, itu dulu ya. Iya. Tapi kalau kita ingat ya sebenarnya apa sih yang pengetahuan SD yang kita pakai sekarang ini? Boleh dibilang tidak ada. Iya. Jadi memang tidak perlu banyak menuntut anak-anak untuk aspek konten materi, aspek akademiknya ini. Apa yang perlu dilakukan kepada teman-teman kita SD ini? Saya lebih memilih untuk menguatkan 4 hal dasar ini, yaitu aspek iman, akhlak, adab, dan bicara mereka. Ini penting untuk anak-anak. Ya, karena ini akan membangun struktur berpikir. Dari anak-anak itu, adab itu adalah berkaitan dengan struktur berpikir. Bicara itu berkaitan dengan struktur berpikir. Karena bahasa itu adalah bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir itu akan muncul dalam bentuk bahasa. Itu penting dalam 4 hal itu. Kemudian 4 hal juga yang perlu dikuatkan pada anak-anak yang kan pakai sebagai model. Yaitu yang pertama adalah
mereka sudah lahir dengan intellectual curiosity yang bagus. Tanda-tandanya adalah seneng tanya. Apa? Ini apa? Apa Bapak? Apa Ibu? Tanyanya 25 kali. Anak SD sering kemudian dimatikan intellectual curiosity-nya dengan disuruh latihan tenang. Diam. Tidak banyak tanya. Kalau mau tanya harus angkat tangan. Itu merepotkan buat anak-anak SD ini. Maka pertahankan intellectual curiosity mereka. Kemudian creative imagination-nya. Itu juga tetap dipertahankan, ditumbuhkan, dikembangkan terus bahkan. Ya, anak-anak dulu tuh kalau masa kecil mereka bercerita, kita menyebutnya menghayal dan kita mengizinkan. Tapi begitu SD mereka menghayal sedikit, kita bilang khayal, opo kuwi, gitu. Dari temannya dapat, dari gurunya kadang dapat, gitu ya. Mari kita izinkan mereka tetap berkhayal, menumbuhkan imajinasinya yang betul itu. Kemudian yang pertama tadi apa? Intellectual curiosity, creative imagination, kemudian art of discovery and invention. Itu terus dibangun. Mereka senang sekali dengan aha, aku tahu ini, aku bisa ini. Itu kegemarannya untuk mendapatkan aha itu. Kemudian yang keempat adalah akhlakul karimah atau noble attitude. Itu kami biasanya menyebutnya dengan I can. Intellectual curiosity, creative imagination, art of discovery and invention, noble attitude. Itu yang ditumbuhkan dalam hal ini pada untuk anak-anak SD. Dan jangan pusing dengan masalah konten akademik. Karena bisa juga konten yang ada di kurikulum itu kan acuan ya, kurikulum itu ya, itulah acuan yang kita harus memasaknya lagi menjadi hidangan yang sangat disenangi anak-anak. Maka cara menyampaikannya itu memang yang harus dibuat berbeda gitu ya. Iya, dan lebih parah lagi adalah banyak konten yang saat ini itu ditulis sudah sekian puluh tahun yang lalu dan tidak berubah-ubah. Iya, itu yang bahaya sekali. Oh iya, padahal informasi itu saat ini berkembang dengan sangat cepat. Iya. Begitu Sadik. Karena kalau dibiarkan aja pasti bisa aja anak-anak sebenarnya ya dengan permainannya sehari-hari. Mereka tahu banyak hal. Kita nanti harus belajar game-based learning ya, Sabik ya, gitu. Kemudian apakah tuntutan kurikulum usia SD itu sifatnya kaku? Ketika tidak mengerjakan tugas ya nilainya 0, ketika malas mengerjakan ya dikejar-kejar dan seterusnya. Nah, ataukah ada ruang toleransi bagi usia SD? Seberapa luas ruang toleransi bagi usia SD dibanding usia-usia jenjang setelahnya gitu Pak? Iya. Sabik mungkin nanti perlu ngobrol dengan sesama teman satu sekolahnya. Karena setiap sekolah nanti akan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ini kebijakan di tempat kami ya. Jadi di School of Life Lebah Putih, kami tidak terlalu pusing dengan nilai-nilai itu 2, 3, 4, 5 itu kami tidak terlalu pusing dengan hal itu. Maka yang kami lakukan adalah pada anak-anak empat tadi ya, empat hal itu tadi, si iman, akhlak, adab, bicara, kemudian intellectual curiosity, creative imaginations, art of discovery and inventions, dan noble attitudes tadi itu. Kemudian kami menghargai yang namanya improvement. Maka lebih menarik untuk daripada bertanya siapa yang salah 1, salah 2, gitu, dan kemudian memberikan hukuman atau pacuan kepada mereka yang dapat 0, 1, 2, 3 itu. Kami lebih menyukai improvement. Siapa yang hari ini benar 1? Lalu kita melihat, wah bagus. Kemarin kamu tidak ada yang benar ya. Sekarang benar 1. Bahasanya yang berbeda ya. Ada hari ini yang benar 4 siapa? Oh, minggu kemarin benar berapa? 2. Ah, bagus. Kamu sekarang sudah bisa meningkat dari kemarin benar 2, sekarang benar 4. Improvement itu kita berikan apresiasi. Itu membuat anak-anak lebih gembira dan menyenangkan dalam hal ini. Tentu saja itu dengan satu patokan bahwa sekolahmu itu tidak terlalu pusing dengan banyaknya piala di etalase dan tidak terlalu pusing dengan peringkat sekolah. Kami tidak pusing dengan hal itu. Kami lebih berkonsentrasi pada kegembiraan dan pertumbuhan anak-anak. Di sekolah saya tidak ada piala yang saya pajang. Karena diberikan ke anak-anak. Jadi kalau anak-anak mendapatkan prestasinya, itu maka prestasi piala itu untuk mereka. Anak-anak. Itu prestasi mereka. Sampai orang tua kadang bingung, loh beneran ini bukan untuk sekolah. Ini adalah apresiasi untuk anak-anak. Maka pajang aja di rumah masing-masing gitu kan. Itu kalau kita memang seperti itu. Dan mungkin Pak Dodi bisa cerita ketika ketemu anak Lebah Putih kelas 3
belum bisa membaca tapi pede banget untuk presentasinya gitu. Wah, itu iya, ini memang salah satu yang kami sukai adalah bahwa anak-anak di Lebah Putih itu untuk bisa menyampaikan, mempresentasikan apa yang ada di kepalanya. Baik itu bentuknya adalah pertanyaan maupun pendapat. Jadi ketika saya bawa mobil ke Lebah Putih itu, kemudian mobilnya rada bermasalah sehingga saya buka kapnya, mereka langsung melongok dan banyak tanya, ini apa? Ini apa? Dan lain sebagainya. Oke, saya senang dengan hal itu. Mereka berani bertanya, itu mengekspresikan apa yang ada di kepalanya. Yang kedua, ketika teman-teman membuat aneka macam desain board game. Jadi teman-teman di Lebah Putih didorong untuk, ayo bikin board game-mu. Setiap anak. Ya, setiap anak. Board game-mu, kamu boleh membuat sendiri, boleh membuat berkelompok. Terserah lah. Yang penting ini adalah karyamu yang seperti apa. Nah kemudian ya presentasi tuh karyanya bagus banget karena saya melihat sangat bagus gitu. Elok sekali ini, dia cerita bagus ini. Terus ini tentang apa ya? Dia cerita tentang itu. Ini coba kamu baca tulisannya apa ini? Terus dia bilang ke temannya nih, bacain dong gitu. Karena aku belum bisa baca. Jadi anak ini membuat sendiri mainannya, kemudian mempresentasikan dengan sangat bagus, gambarnya indah dan elok, dan ketika membaca dia minta tolong temannya. Saya tanya gitu, terus yang menulis siapa ini? Ya ini yang menulis, aku minta tolong temanku. Yang sudah bisa menulis dan membaca. Dia bisa ngomong, gitu kan? Dia bisa ngomong, gitu kan? Dan temennya yang nulis, dan gitu. Tidak apa-apa. Kolaborasi jadinya. Ini anak kelas 3, kelas 3 SD dan belum bisa baca dan tulis. Tidak apa-apa. Dia mengekspresinya dengan cara gambar. Dan dia adalah salah satu pelukis handal di Lebah Putih. Ya, terima kasih. Kejuaraan sudah dia raih di bidang lukis itu. Salah satunya adalah internasional di PBB gitunya. Oh iya. Ya, dia ada peraih penghargaan dari PBB. Dan itu bidang yang memang satu hal membuat dia pede, kerjakan saja. Bahagia. Iya, bahagia. Oke, Bu Denor, apa kabar? Sudah hadir ya di sini. Kemudian ada Mbak Mumut ini, menarik intrinsic dan extrinsic motivation ini. Sedikit bercerita Bapak dan Ibu, motivasi saya untuk belajar pengasuhan adalah karena faktor dari luar, yaitu keluarga yang cerai. Motivasi itu tetap terpelihara, nah tantangannya adalah skala prioritasnya. Kadang saya merasa butuh semua, sampai bingung sendiri. Suami sampai berkomentar, sakjane Uma itu belajar opo sih, gitu kan. Nah itu gimana ya Pak? Ya ini Pak ya. Sederhana, Mbak Mumut sudah tahu, maka kerjakan. Oke. Tulisannya sudah menunjukkan bahwa ternyata urusan saya itu skala prioritas. Maka buatlah skala prioritas. Tidak apa-apa, pengen tahu semua tidak apa-apa. Namanya juga pengen. Tulis. Kemudian buat skala prioritas. Urutkan tuh dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Lalu patuhi apa yang sudah diputuskan oleh Mbak Mumut pada tulisan skala prioritas itu. Jadi sekarang mau belajar apa? 1, 2. Kemudian tapi 3, 4, 5 juga pengen. 1, 2 sudah selesai belum? Sudah. Oke, 3, 4. Tapi 9, 10 juga menarik ini. 3, 4 sudah selesai belum? Belum. 3, 4 dulu. Fokus pada itu. Nah, itu latihan. Karena Mbak Mumut sudah tahu kok. Persoalannya apa? Skala prioritas bukan? Ya sudah. Kalau begitu sekarang buat skala prioritas. Lalu patuh pada skala prioritas yang sudah dibuat sendiri. Dan nggak perlu bingung gitu ya, karena si Ibu A keren, bagus, Bapak B bagus, Om D keren gitu kan. Itu semua dicampur aduk, itu bikin bingung kalau di parenting itu gitu kan. Maka teman-teman harus yakin bahwa itu adalah referensi. Itu hanya referensi, dan teman-teman ini yang kami kerjakan. Misalkan kami di Padepokan gitu ya. Ini yang kami kerjakan. Kami cerita tentang bagaimana kami sudah sukses mengerjakan apa yang sudah kami pahami, kami yakini. Dan itu belum tentu juga cocok dengan teman-teman. Sehingga teman-teman harus mulai meramu lagi gitu. Mana yang paling cocok untuk keluarga kita masing-masing. Jangan asal comot gitu ya. Kalau asal comot tuh bikin stres gitu nantinya. Makanya kalau punya guru itu satu. Di satu bidang ya. Satu saja. Jadi guru mau ngaji sama siapa? Ngaji sama Pak A. Satu, itu saja.
walaupun yang lain bagus juga nih, seluruh Indonesia ini masuk yang bagus cuman beliau kan enggak, yang bagus kan banyak, tapi ngaji di satu itu saja supaya tidak bingung. Iya. Jadi di kami ini Lebah Putih pun dulu ketika baru berdiri saya larang untuk studi banding kemana-mana, nggak usah belajar sama orang lain, nggak usah dengerin kata orang lain, yang paling benar siapa? Saya cuma bilang gitu. Itu selama 5 tahun pertama harus seperti itu. Iya. Karena jadi, kalau enggak nanti galau. Jadi gitu. Nanti bagaimana pola pendidikan di Lebah Putih? Dengerin saya. Iya. Cuman itu saja. Yakin aja. Tapi yakin Pak, ini kayaknya bagus. Enggak bagus. Pokoknya yang bagus cuman saya. Terus itu dipandu tuh, Pak, terus sehingga jadi. Jadi dulu gitu kan. Jadi bentuknya. Baru kemudian belajar ke yang lain untuk mendapatkan penyempurnaan. Tetapi struktur utuhnya, pondasinya itu sudah siap untuk mendapatkan pengkayaan dari yang lain. Kalau baru awal sudah dengerin dari semua orang, nggak ada yang jadi. Pasti. Nggak ada yang jadi. Rumus yang pasti. Ya, jadi kalau mau belajar parenting segala itu ya sudah satu saja, dengerin satu itu. Apa yang dikatain udah itu dulu. Dipraktekkan yang penting. Segera dipraktekkan. Yang penting dengarkan, praktekkan. Dan sementara yang lain ya menarik, bagus, tapi saya tidak tertarik. Saya fokus pada itu dulu. Kata-kata itu ya, menarik mantranya. Tapi tidak tertarik. Menarik tapi tidak tertarik itu akan membuat kita fokus gitu. Tapi itu keluarga itu kok ikut parenting dengan si Anu, jadinya bagus. Ya bagus buat dia. Gitu. Kita bagus ini dulu. Ya, yang penting ini. Dengerin, gitu. Praktekan. Nanti setelah pondasinya kuat, strukturnya kuat, kita perkaya dengan yang lain. Betul. Dan kalau misal gurunya itu datang dari orang terdekat kita, itu lebih jadi gitu. Jadi kalau saya dulu awal-awal itu adalah udah saya dengerin Pak Dodi aja gitu. Udah dengerin Pak Dodi aja sudah cukup itu aja gitu. Kemudian baru setelah kuat gitu, baru ngelihat oh ada teori ini juga ya, oh ada yang ini juga, itu setelah kuat. Tapi kalau belum kuat, sudah kemana-mana, nah itu yang bahaya. Itu banget. Sebabnya di agama kami itu, di Islam itu hanya dimintakan taat, kepatuhan. Karena kepemimpinan tidak bisa jalan tanpa kepatuhan. Taat dulu. Nah, kemudian ada hal yang lainnya diobroli. Tapi bukan kemudian mencomot dari banyak orang. Pusing nanti malah. Karena yang penting dalam satu tim, namanya juga keluarga itu satu tim, itu harus ada pemimpin. Tidak boleh 2 orang berkumpul tanpa salah satu diantaranya menjadi pemimpin. Nggak jadi nanti. Lalu ketika sudah ada pemimpinnya, kita taat kepada pemimpin. Kemana arah yang akan berjalan. Maka akan jadi itu. Kalau itu tidak dijalankan, ya nggak ada timnya. Nggak ada itu. Dan untuk tim. Urusan parenting bisa jadi bukan selalu bapak-bapak, ibu-ibu pun juga bisa gitu kan. Ibu pun untuk bisa menjadi suami saya, ada kasus Pak Dodi kan, suami saya tuh pokoknya terserah mama lah gitu lah, terserah ibu lah gitu untuk urusan pendidikan anak gitu. Itu berarti kita akan menyerahkan, kita menjadi leadernya dan diomongin gitu ya. Yang penting ijab kabulnya. Iya betul. Jadi kalau saya bilang gini, semua terserah mama lah, terserah mama ya. Ini ijab kabul nih. Artinya apa? Tongkat komando diserahkan. Jadi pemimpin untuk urusan ini pendidikan, mama. Itu Kementerian Pendidikan di rumah kita. Gitu mama. Jadi papa tidak boleh intervensi apa yang sudah diputuskan oleh mama. Itu jelas ijab kabulnya untuk urusan itu. Jadi yang diserahkan yang mana nih? Oke, pemimpinnya siapa? Ibu, ya nggak apa-apa ibu menjadi pemimpin di masalah pendidikan anak itu. Sudah diserahkan oleh ayahnya. Ijab kabulnya jelas. Dan kalau sudah begitu nanti kalau suaminya intervensi atau mengganggu ya diberitahu, ini pemimpinnya siapa nih sekarang? Mau diambil alih nih? Serahin aja. Gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting jelas dalam setiap hal ada pemimpinnya. Jangan dikerjakan semua, tanggung jawab semuanya. Wah itu biasanya berantakan kalau menjadi tanggung jawab. Atau bahkan menyerahkan, kan ayah pemimpinnya, semua dipasrahin ke ayah, semua dipasrahin ke ayah. Terus ya nggak bisa. Iya. Betul. Jadi setiap hal serahkan pada ahlinya. Di keluarga itu siapa ahlinya? Serahkan pada mereka. Aja. Kami pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, dalam menjalankan proyek itu
bertanya nih, siapa yang mau ambil peran ini? Nanti anak-anak akan mengangkat tangan, aku aja pemimpinnya. Ya sudah, kami akan taat padanya. Iya. Meskipun usianya masih kecil, gitu kan, maksudnya karena ini pemimpin kita dalam proyek ini, maka saya dan Pak Dude harus taat. Gitu Dulu kan. ketika MUS project itu urusan sapi, peternakan sapi itu Ara yang mengambil peran sebagai pemimpin. Iya. Maka saya taat pada Ara. Saya diutusnya itu, Bapak ini ada training di Solo, 5 hari berturut-turut. Saya bolak-balik itu Salatiga Solo. Salatiga Solo, iya. Karena disuruh pimpronya. Iya, padahal saya itu paling jijik sama sapi. Kandang dan kotoran sapi itu saya jijik sekali. Tapi ini perintah dari pemimpin, saya taat. Iya. Di kandang saya dikerjain sama teman-teman peserta saya itu. Sampai diketawain begini, alah Thomas, Mas, lihat kandang aja ingah-ingih gitu, kok mau jadi peternak gitu. Nah, saya bilang, ini perintah dari anak saya. Iya, anaknya nggak bisa datang gitu kan ya. Kayak gitu ya Mbak Mumut ya. Kemudian ada Mbak Mas Riani Saluhu dari Medan, apa kabar? Mbak Yaktin Evimi Amalia, apa kabar Mbak? Mbak Rani Widyastuti, Mbak Divinofta Safindra gitu ya. Bunda Iva nih ya. Sekarang ganti dengan Bunda Iva. Oke. Apakah bullying bisa terjadi karena faktor sistem menu sekolah yang sama dan bersifat kompetisi, Pak Dodi? Bukan itu, barangkali itu salah satunya. Tapi jangan dijadikan satu-satunya faktor dalam hal bullying ini. Bullying itu kan pelecehan kan ya? Pelecehan. Sebenarnya pelecehan ini kadang-kadang kita aja yang berlebihan juga pada anak-anak. Anak-anak itu saling mengejek, biasa. Kalau zaman kita kecil itu saling ejek dan lain sebagainya. Lalu kita saat ini menyebutnya sebagai bullying gitu. Kata-kata bullying itu tiba-tiba jadi crime gitu ya. Maksudnya menjadi kriminal gitu. Nah, apa yang perlu kita persiapkan adalah kita tidak bisa sepenuhnya mengkontrol pihak luar. Maka lihat pada circle kontrol kita. Siapa yang bisa kita kontrol? Anak kita. Maka yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana mereka bersikap, bertindak, dan agar tidak dibully oleh temannya. Jadi anak kita tuh kalau kuat, tangguh, tidak akan ada yang berani membuli. Kemudian kita pandu adab anak kita, akhlak anak kita agar tidak membuli yang lainnya. Jadi kita siapkan ketangguhan anak-anak kita ini untuk tidak dibully, dan kita pandu akhlaknya agar tidak membuli kawan yang lain. Itu circle of control kita. Yang lain-lainnya nggak usah dipikirkan itu. Nanti malah pusing kita mikirin apakah ini, apakah itu. Karena semua hal bisa jadi bahan bullying. Menu pelajaran yang sama mungkin, tapi tidak selalu seperti itu. Karena ternyata toh mereka yang ada anak-anak yang tidak dibully dengan hal itu. Jadi faktornya bukan hanya itu. Gitu ya Bunda Iva ya. Kemudian dari Mbak Yulaiha Mujiati, caranya bagaimana Bu ikutan Ibu Profesional? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, datang ke fanpage Ibu Profesional. Klik fanpage Ibu Profesional. Fanpage ada tulisnya Ibu Profesional gitu ya. Kemudian klik di sana sign up atau daftar gitu ya. Gitu ya. Jadi ada di sana, ikutin aja prosedurnya. Mumpung sekarang sedang dibuka jalur foundation yang ke-9 ya. Biasanya tutup berapa hari? Ini 2-3 hari biasanya sudah tutup. Maka harus cepet-cepetan aja yuk gitu ya. Ini ada yang namanya sama dengan saya. Apa kabar Mbak Septi Wono di Jogja ya? Langsung cus. Oh ini udah ada tuh di situ ya. Yang mau langsung cus ke sini. Sudah ada linknya, tinggal diklik aja ya. Terima kasih Mbak Septi ya. Kemudian dari Mbak Dian di Singapura, apa kabar Mbak Dian? Ya, alhamdulillah bisa nyimak lagi gitu. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi Mbak Dian, mau tanya, kalau orang yang suka sekali bicara, apakah akan otomatis tinggi juga linguistik intelligence-nya dan juga akan kuat interpersonalnya dibanding intrapersonalnya gitu. Berbicara berbeda dengan berkomunikasi. Dan catat ini ya, berbicara berbeda dengan berkomunikasi. Iya. Dan bahasa itu menunjukkan alur berpikir. Jadi kecerdasan linguistik itu adalah juga kecerdasan berpikir. Jadi orang yang tidak memiliki struktur berpikir yang bagus tidak otomatis tidak
akan memiliki kecerdasan linguistik yang bagus. Mungkin banyak bicara, tetapi tidak ada isinya, begitu. Jadi strukturnya nggak ada, isinya nggak ada, lalu pesannya juga jadi tidak jelas dalam hal ini. Jadi bedakan antara banyak bicara dengan berkomunikasi dengan baik. Ada orang yang tidak banyak bicara, tenang, tetapi komunikasinya bagus, kecerdasan linguistiknya bagus. Dan kecerdasan linguistik tidak selalu diartikan dengan bicara, tetapi juga bisa dengan tulisan. Menulis itu juga kecerdasan linguistik. Jadi mungkin orangnya diam, tetapi banyak menulis. Itu juga menunjukkan salah satu bentuk kecerdasan linguistik pada seseorang. Kemudian yang kedua apa? Apakah juga akan kuat interpersonalnya dibanding intrapersonalnya? Tidak juga demikian. Jadi orang yang diam tidak berarti tidak memiliki interpersonal yang kuat, bagus dalam hal ini. Sehingga kita perlu mencermati bahwa ada aspek-aspek, tidak hanya satu aspek yang menunjukkan karakteristik sesuatu itu. Jadi diam itu tidak berarti tidak memiliki kecerdasan linguistik dan bukan berarti tidak memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus. Ada orang yang dengan diam itu temannya banyak juga. Cara berinteraksi dengan orangnya juga baik dalam hal ini, tetapi tidak banyak cakap dalam hal itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang lebih dari sekedar keterampilan berbicara di dalam hal ini. Kepercayaan diri juga. Jadi tidak selalu orang yang banyak bicara itu tanda percaya diri. Bisa jadi juga justru. Bisa jadi justru itu tanda ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri, banyak ngomong. Dengan banyak ngomong. ada juga itu karakter yang seperti itu gitu ya. Untuk menutupi rasa tidak percaya dirinya, dia banyak berbicara. Dan nanti akan terlihat bahwa nggak ada isinya yang dibicarakan itu. Dan sebenarnya hanya bersuara, tetapi tidak berkomunikasi. Iya. Gitu ya Mbak Dian ya. Oke, berikutnya adalah halo Siska di Jarimatika Bukit Tinggi, apa kabar ya? Iya, lama kita nggak ketemu nih dari Bukit Tinggi. Jadi ingat basic training Jarimatika disebut poin-poin itu. Iya, kita selalu menyebutkan I can gitu ya. Intellectual curiosity, creative imagination, art of discovery and invention, sama noble attitude. Sukses selalu ya. Sama iman, akhlak, adab, bicara. Iya, sukses selalu untuk Jarimatika Bukit Tinggi. Ya. Kemudian lanjut ke Mbak Juwita Andini. Apa kabar Mbak Juwita Andini? Anak saya laki-laki 12 tahun baru lulus SD. Selamat. Tipikalnya lebih suka main sendiri dan lebih senang main di rumah. Waktu SD saya sekolahkan di SDIT, sekarang saya daftarkan ke SMP Sekolah Alam dengan harapan dia merasakan suasana belajar yang berbeda. Dengan teman yang lebih sedikit, maka akan berinteraksi lebih banyak, belajar bekerja sama dalam kelompok dan belajar mandiri karena di Sekolah Alam lebih banyak belajar langsung ke dunia nyata. Apa langkah saya tepat mengubah jenis sekolah dengan tujuan anak mendapat pengalaman baru? Mohon pencerahannya, Pak. Saya tidak tahu. Nanti lihat respon dari Ananda. Jadi tepat atau tidak itu lihat pada hasil pada responnya. Nanti anak kita itu apakah kemudian akan tumbuh kegembiraannya, tumbuh hal-hal baik yang lainnya, akan muncul potensi-potensi yang lainnya. Berarti itu indikatornya oke, on track. Tetapi kalau sebaliknya, justru kontraproduktif, anak kita makin tidak gembira berangkat ke sekolah, karyanya makin sedikit, potensinya makin tertutup, dan lain sebagainya, itu indikator bahwa sebaiknya kita harus menggeser lagi ke bentuk pendidikan yang lain atau sekolah yang lain. Jadi lihat pada responnya. Bahwa langkah Bunda saat ini memberikan pengkayaan, oke, bagus itu. Merasakan itu, untuk merasakan hal yang berbeda, nggak apa-apa. Lalu apakah tepat atau tidak? Lihat pada responnya. Itu ya Mbak ya. Oke, selanjut ke... Sudah jam 11. Iya. Pas ya Pak ya. Aduh, iya pas banget ini ya. Saya masih ada satu lagi gitu boleh, kan. Satu lagi ya Pak ya. Boleh ya. Dari Mbak Novi Arainara ini ya.
Assalamualaikum Pak Dodi. Anak saya itu, waalaikumsalam, anak itu saya berteman cenderung lama panasnya. Dia mengamati teman-teman dan orang-orang di sekitarnya, sehingga kesannya nggak punya teman. Saya minta main di luar rumah pun kadang nggak mau memilih main sendiri di rumah. Pernah saya ikut tes dan hasilnya memotivasi intrinsik. Kalau melihat dia mengamati temannya bermain, saya kadang iba. Saya menerjemahkan pengamatannya seolah bilang mau main, tapi takut. Walaupun belum tentu demikian. Jadi kadang saya ikut turun tangan. Nah, bagaimana sebaiknya gitu? Nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apanya yang mana nih ya aku ya? Banyak sekali kok nggak apa-apa. Cuma nggak apa-apa gitu kan. Pertama adalah bahwa putra-putri kita tidak segera panas itu barangkali itu tanda mereka cermat. Ya, betul. Menganalisis terlebih dahulu, melihat situasinya, kemudian baru masuk. Ya. Bisa juga itu tanda tidak percaya diri. Iya, betul. Jadi selama ini dia merasa selalu nggak pede aja kalau bertemu dengan temannya. Iya. Bisa juga itu tanda bahwa dia lebih menyukai sendiri daripada berteman. Iya. Boleh jadi. Nah, yang mana itu? Bunda perlu mengamatinya. Ya. Setelah mengamati, perbanyak ngobrol dengan Ananda untuk mengkonfirmasi. Ya. Kemudian juga menjadi teman dari teman Ananda, sehingga bisa mendapatkan pendapat dari berbagai sisi, tanpa mengundang penolakan dari Ananda dan teman-temannya. Jadi menjadi teman dari teman anak-anak juga. Nah, itu proses yang perlu kita lakukan. Yang mana yang benar, Bunda yang nanti akan menentukannya setelah mengamati dan melakukan konfirmasi kepada Ananda dan kepada semua pihak yang diperlukan dalam hal ini. Kemudian lakukan tindakan atas hal itu. Jadi kalau memang karena tidak percaya diri, berarti percaya dirinya perlu ditingkatkan. Kalau memang Ananda ternyata menyukai untuk sendiri dan tidak bermain dengan teman-teman, maka nanti buatlah kegiatan yang memang sendiri. Tidak apa-apa, tidak perlu harus memaksa bermain dengan banyak teman. Barangkali nanti akan mau dia berteman dengan 1-2 orang, tidak apa-apa dalam hal ini. Jadi yang mana yang dipilih nanti itu disesuaikan dengan hasil pengamatan dan konfirmasi atas pengamatan itu. Yang manapun selama itu membuat Ananda bahagia dan membuat Ananda makin produktif, makin banyak manfaat dan karyanya, oke. Makin banyak amal solehahnya juga oke. Jadi tidak perlu pusing harus begini, harus begitu, harus sama dengan anak-anak yang lain. Tidak demikian. Pede aja ya dalam mendidik anak ya gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semuanya. Ada Pak D, Mbak Wina Astar yang belum saya sapa, Eyang Yaya. Terima kasih Eyang Yaya yang sudah hadir menemani kita, Mbak Irpangesti Estia, Mbak Elva Citrasari di Medan. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita akan kembali lagi ngobrol bareng Pak Dodi di hari Sabtu. Insya Allah ya hari Sabtu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita, dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling